Zaman sekarang itu orang kalau cari produk gaming, selain dia cek spesifikasinya, mereka juga akan cek untuk beberapa hal tambahan yang menurut gue juga cukup penting cuy. Jadi salah satunya itu mereka akan cek gimana caranya biar itu produk jadi estetik, terus juga compact dan bisa dibawa kemana-mana cuy. Nah untuk hal seperti ini biasanya mereka cari produk-produk gaming yang wireless nih. Dan untuk di video kali ini kita kedatangan sebuah produk gaming wireless, yaitu mouse wireless dari Sades Indonesia. Nah untuk mouse ini sebenarnya harganya juga cukup murah dan pastinya compact, bisa dibawa kemana-mana dan juga bisa dual koneksi cuy. Jadi dia bisa wireless dan juga bisa kabel. Dan perkenalkan, ini adalah Sades Oculus. Jadi Sades Oculus ini adalah satu-satunya produk dari Sades yang menggunakan dua koneksi cuy, yaitu bisa wireless dan bisa kabel. Jadi kalau misalnya kalian cari untuk kategori produk mouse gaming di Sades, itu kebanyakan rata-rata pakainya kabel cuy. Dan untuk si Sades Oculus ini dia langsung keluarin dengan dua koneksi, yaitu wireless dan kabel. Dan harganya juga cukup murah, cuma 300 ribuan aja cuy. Oke, kita akan lanjut untuk bahas produk dari si Sades Oculus ini. Dari segi packaging untuk Sades Oculus ini lebih mirip ke tipe yang Sades Kite. Boxnya itu mirip box HP yang sedikit memanjang tapi simple dengan warna ciri khas Sades, yaitu hitam biru. Di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan sebuah kabel Type A to Type C dengan tipe paracord yang memiliki panjang 1,5 meter. Dan ini gue suka banget sih karena memang tipe kabelnya itu paracord, jadi dia lebih ringan dan juga gak gampang kusut cuy. Selanjutnya ada sebuah kertas yang hanya berisikan spesifikasi serta fitur dari mouse Sades Oculus ini. Secara desain, mouse ini cukup simple dengan tipe ambidextrous yang mana bisa digunakan untuk kalian pengguna tangan kanan ataupun tangan kiri cuy. Lalu di bagian sisi samping kirinya ada tombol forward dan backward. Jadi secara umum sebenarnya mouse ini tuh lebih diutamakan untuk pengguna mouse tangan kanan, karena ada dua tambahan tombolnya itu di bagian sebelah kirinya. Ya walaupun bisa digunakan untuk keduanya juga sih. Dari segi material, mouse ini menggunakan material plastik yang di finishing berwarna hitam doff. Sayangnya untuk tipe doff-nya ini masih sedikit berasa fingerprint magnet aja nih cuy. Di bagian scroll wheelnya ada list RGB pada bagian sisi scroll wheelnya, dan juga ada lapisan karetnya. Dan untuk scrollnya juga cukup aman, nggak ada kendala yang lost atau over scroll gitu cuy. Lalu di bagian belakang scroll wheelnya juga terdapat sebuah tombol yang biasanya untuk mengatur DPI. Selanjutnya, di bagian bawahnya ada dua lampu indikator untuk ngecas si mouse Sades Oculus ini cuy. Nah, ada yang unik dari desain si mouse Sades Oculus ini. Di bawah lampu indikator ini ada semacam cekungan atau legokan yang berfungsi sebagai grip ketika kita ingin membuka punggung case-nya. Untuk cara bukanya juga gampang, tinggal digeser aja ke bawah. Sebenarnya sayang banget sih untuk desain dari si mouse Sades Oculus ini, sebenarnya udah simple dan oke, tapi sayang aja di bagian tengahnya ini ada sebuah cekungannya yang padahal sebenarnya ini fungsinya untuk membuka si cover case-nya. Cuman sayang aja dia bentuknya itu bulat tapi agak legok ke dalam, jadi kayak kelihatan bopeng atau kelihatan kayak penyok atau kelihatan kayak ada legokannya gitu. Jadi menurut gua tuh jadi mengurangi keindahan atau estetik dari si mouse Sades Oculus ini cuy. Lanjut ke bagian dalamnya. Ada slot penyimpanan dongle 2,4 GHz yang rapet banget nih sama LED RGB-nya nih cuy. Tapi walaupun rapet, overall masih aman karena ada sedikit jarak untuk si dongle dan LED-nya. Selanjutnya untuk LED RGB-nya ini juga tertutup oleh case tadi, yang mana ada logo Sades-nya di bagian cover case tepat di atas LED RGB-nya. Jadi si logo Sades-nya ini juga ikutan nyala cuy. Di bagian belakang ada LED RGB strip pada bagian belakangnya, dan gue suka sih sama bentuk LED yang di bagian belakang ini. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari dekat itu agak sedikit lebar, tapi kalau dilihat dari atas itu secara keseluruhan jadi lebih keren aja dan gak terlalu rame cuy, malah jadi kelihatan elegan aja gitu. Kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah mouse ini ada tombol switch power on dan off yang hanya bisa digunakan ketika kalian memakai mode wireless.
Dan kalau misalnya kalian pakai mouse-nya dengan mode kabel, ya tombol power yang bawah ini sih nggak terlalu berfungsi karena emang langsung nyala dan connect aja. Untuk mengaktifkan mode wireless, kalian cukup pindahkan ke mode on dan akan langsung nyala dengan LED RGB-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai LED RGB-nya, kalian bisa langsung switch aja tombol power yang on tadi ke tombol yang bagian paling atas. Lalu di bagian sebelah kirinya, ada tombol switch untuk mengatur polling rate dari 125 Hz, 500 Hz, hingga 1000 Hz. Dan Mosaris Oculus ini juga memiliki baterai sebesar 600 mAh, yang menurut gue ini udah cukup awet cuy. Untuk sensornya, Sadez Oculus ini menggunakan sensor PixArt PMW3325, yang mana sensor PixArt ini udah cukup banget untuk menemani kalian ketika bermain game, maupun penggunaan secara kasual cuy. Dan dari segi switch-nya juga mouse ini menggunakan Huano Switch yang mempunyai ketahanan hingga 20 juta klik. Jadi setelah gue coba mouse ini dengan menggunakan mode wireless, nah untuk si mouse Sadez Oculus ini gue juga nggak merasa ada yang delay atau gimana-gimana. Untuk performanya juga menurut gue udah oke, switchnya juga oke, dia menggunakan Huano Switch yang ketahanannya hingga 20 juta klik, dan menurut gue switchnya juga empuk. Terus untuk sensornya juga dia udah pakai PixArt PMW3325, yang mana menurut gue ini udah cukup banget dan udah cukup mumpuni ketika menemani kita untuk bermain game ataupun di mode-mode biasa. Terus yang terakhir yang gue suka dari mouse Sadez Oculus ini itu dia punya makro software cuy. Jadi di softwarenya itu kalian bisa atur makro, LED dan lain-lain. Karena gue sebagai pemain game FPS itu menurut gue fitur makro ini cukup penting cuy. Karena memang gue sebenarnya juga nggak jago, jadi memang gue perlu bantuan si makro ini. Dan untuk si softwarenya ini dia udah enak banget cuy. Jadi udah gampang banget untuk cara setting makronya. Dan juga ini sebenarnya bukan untuk curang ya untuk si makronya, tapi memang memudahkan kita aja ketika kita main di game tersebut cuy. Jadi kurang lebih dengan harga 300 ribuan ini kalian bisa dapetin mouse dengan dual koneksi dan juga sensornya udah PixArt PMW3325. Dan ini udah harus kalian pertimbangin sih kalau misalnya kalian pengen beli mouse gaming yang murah-murah cuy. So mungkin segitu aja untuk review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. So gua Neni pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.